pergi. Sesudah berpamitan sambil mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju negeri Madinah. Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk menjumpai langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak merasa ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang-ngiang di telinga pesan ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang, nak. Engkau harus lekas pulang, nak. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera bangkit berangkat mengikis langkahnya dengan perasaan amat terharu. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Akhirnya, sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya terkejut. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin menjumpai dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah tangan telapaknya. Sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Ali radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an seraya berkata, suatu ketika jika kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman,
Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an selalu bertanya tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar radhiyallahu an dan sahabat Nabi Ali radhiyallahu an selalu bertanya tentang Uwais? Rombongan khalifah dari Yaman Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ikut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni juga ikut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi SAW ini dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Sewaktu menjabat, Khalifah Umar dengan segera berpikir panjang tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi SAW bahawa dia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya dan dia menjawabnya Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan berkata, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahawa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah alasannya ia baru dapat ikut serta bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar kata Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari anda, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkatkan tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu an berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Selanjutnya fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kubur, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya.
Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah mengemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak hal-hal yang terjadi yang sangat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal datangan untuk mengurus pemakaman dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak itu. Tapi sejak ia dimandikan sampai ketiga jenazahnya disampaikan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya kamu, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang pekerjaannya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatmu, engkau mengemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal sebelumnya. Mereka datang dalam jumlah yang begitu banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi ini hanya untuk mengurus pemakaman dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar ke mana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tak ada orang yang mengetahui sebenarnya siapa Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu an agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Sekian dan demikian. Semoga bermanfaat untuk sahabat Al-Aqsa semuanya dan dapat kita ambil hikmah yang banyak dari kisah ini. Wallahu a'lam. Wassalam.